Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 2 mengenai materi majas. Nah, majas ini ada di halaman 32 sampai 33 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Semoga anak-anak memahami materi majas ini dengan baik. Yuk kita mulai. Kak, apa sih majas itu? Nah anak-anak, tahukah kalian majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Nah, majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, majas metafora, yang kedua majas personifikasi, dan yang ketiga adalah majas hiperbola. Nah, untuk singkatnya itu majas itu adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau makna kiasan. Nah, anak ini adalah pengertian dari majas. Kemudian sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis majas. Nah, yang pertama ini adalah jenis majas metafora. Apa sih Kak jenis majas metafora itu? Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contohnya apa Kak? Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Rumah itu habis dilalap si jago merah dalam jangka waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah ini adalah simbol atau kata lain dari api. Nah, metafora ini adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk mewakili simbol dari makna sebenarnya. Seperti contoh ini, si jago merah anak-anak. Si jago merah ini mewakili simbol dari api. Seperti itu penjelasan dan contoh dari majas metafora anak-anak. Kemudian kita lanjut ke jenis majas yang kedua, yaitu majas personifikasi. Kak, apa sih majas personifikasi itu? Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Nah, contohnya apa Kak? Contohnya seperti ini. Radio itu mendendangkan lagu merdu setiap hari atau setiap sore. Nah, radio ini diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu anak-anak. Nah, jadi majas personifikasi ini dia menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda anak-anak. Nah, jenis majas yang ketiga yang akan kita pelajari adalah majas hiperbola. Apa sih Kak majas hiperbola itu? Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksudnya anak-anak. Nah, contohnya apa Kak? Nah, contohnya seperti ini. Sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, berlari secepat kilat. Kilat ini cahaya petir ya anak-anak. Nah, secepat kilat ini bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya petir anak-anak. Kan tidak mungkin saat kita berlari atau seseorang berlari itu cepatnya itu seperti kilatan. Nah, itu tidak mungkin ya anak-anak ya. Jadi disebut dengan majas hiperbola atau majas yang berlebihan dalam penggunaan katanya untuk menekankan maksudnya anak-anak. Nah anak-anak, setelah tadi kita sudah
mengetahui jenis-jenis majas, yaitu yang pertama ada majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Kita sudah mengetahui arti beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengerjakan latihan gaya bahasa di halaman 33 di buku kalian ya. Nah, sekarang ada beberapa majas dari kalimat ini dan kalian diminta untuk menentukan termasuk majas apa ini. Yuk, kita mulai saja yuk. Nomor 1. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Nah, anak-anak, nomor 1 ini termasuk majas hiperbola. Kenapa hiperbola, Kak? Nah, karena ini berlebihan ya anak-anak ya. Menggelegar. Nah, kata menggelegar ini termasuk berlebihan. Kemudian yang nomor 2, wajahnya tampak seputih kapas. Nah, ini kan menyerupai sebuah benda. Nah, menyerupai sebuah benda tampak seputih kapas. Ini adalah majas metafora. Nah, dia mengibaratkan wajahnya itu seperti seputih kapas. Kan tidak mungkin anak-anak seputih-putihnya orang itu, tidak mungkin ada yang seputih kapas anak-anak. Jadi disebut dengan majas metafora. Kemudian yang nomor 3, titik-titik air mulai membanjiri matanya. Nah, ini ada kata membanjiri. Nah, membanjiri ini termasuk hiperbola ya anak-anak ya, karena berlebihan. Ini tidak mungkin air mata itu seperti banjir. Kemudian yang nomor 4, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Nah, ini termasuk majas personifikasi. Kenapa personifikasi, Kak? Nah, karena mengibaratkan daun-daun tanaman itu melambai-lambai seperti manusia yang bisa melambai-lambaikan tangannya, anak-anak. Kemudian yang nomor 5, Pak Singa, si raja hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Nah, ini merupakan majas metafora. Kemudian yang nomor 6, pikirannya menari-nari, teringat pesan ibu tadi pagi. Nah, ini juga termasuk majas personifikasi anak-anak karena menari-nari teringat. Nah, menari-nari di pikirannya. Ini juga menyerupai manusia ya anak-anak ya. Nah, jadinya dia masuk golongan atau masuk majas personifikasi. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas latihan gaya bahasa yang kedua ya anak-anak ya. Ini ada juga di halaman 33 di buku kalian. Yuk kita lihat dulu perintahnya. Tuliskan arti dari kata yang digaris bawahi berikut ini. Nah, kalau sebelumnya kalian diminta untuk mencari atau menentukan masuk majas apa, nah sekarang kalian diminta untuk menulis artinya dari garis yang dibawahi. Yuk kita mulai yuk. Nomor 1. Penduduk diminta untuk segera mengungsi saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya. Nah, kata yang digaris bawahi ini adalah memuntahkan. Nah, kata memuntahkan dari Gunung Sinabung ini berarti dia mengeluarkan lava ya anak-anak ya. Kemudian yang nomor 2, buku adalah jendela dunia. Membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia. Nah, kata yang digaris bawahi ini adalah ada kata jendela dunia. Jendela dunia ini artinya sumber ilmu anak-anak. Jadi kalau kalian rajin membaca buku, jadi kalian bisa mengetahui seluruh informasi yang ada di dunia ini. Kemudian yang nomor 3, mentari pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela kamarku. Nah, kata yang digaris bawah ini ada kata menyapaku. Menyapaku ini artinya menyinari ya Nana. Nah, ini masuk di majas personifikasi karena dia mengibaratkan seperti manusia yang bisa menyapa. Kemudian yang nomor 4, hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Nah, kata yang digaris bawahi ini ada kata copot jantungku, itu artinya kaget anak-anak. Kemudian yang nomor 5, sebagai anak satu-satunya, Ali menjadi anak emas di rumahnya. Nah, kata yang digaris bawahi ini adalah ada kata anak emas. Anak emas ini termasuk atau artinya adalah anak kesayangan ya anak-anak ya, anak emas. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir,
Melihat bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah 1000. Nah, arti kata dari langkah 1000 ini artinya segera menjauh atau segera menghindar ya anak-anak. Nah, ini keenam arti kata yang digarisbawahi dan kita sudah mengetahui arti-artinya anak-anak. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas majas. Nah, arti majas, kemudian jenis-jenis majas yaitu ada majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Nah, semoga video ini juga bermanfaat buat kalian ya. Tentunya jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tentunya share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Nah, jika kalian masih bingung atau kalian masih belum memahami materi majas ini, kalian bisa putar kembali video kakak ya anak-anak ya. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, tetap ceria, sehat selalu. Jangan lupa pastikan kalian setelah menonton video ini selalu komen anak-anak. Siapa tahu kakak akan membalas komen kalian dan kakak akan beri hadiah. Kakak tunggu ya anak-anak. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye anak-anak.